Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeti Nirwana, NIM D02222524, Universitas Sulawesi Barat. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan beberapa implementasi menggunakan MongoDB Shield, dan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen basis data yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Musyrifah. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang telah saya kerjakan, di mana ada beberapa implementasi untuk beberapa operator yang saya lakukan dengan beberapa inputan dan keluaran dengan menggunakan MongoDB Shield. Langsung saja di sini saya sudah masuk di dalam CMD, dan yang pertama di sini yaitu show DBS, di mana ini akan menampilkan semua database. Kemudian use MarduDB. Di sini saya membuat database dengan nama MarduDB. Kemudian di sini setelah saya membuat database, saya membuat collection, di mana saya tidak menggunakan perintah create collection karena bisa juga dengan menggunakan langsung saja ini db.product.insertMoney dan akan langsung otomatis terbuat collectionnya. Yang pertama, collection di sini collection pertama yaitu ada produk, di mana di sini saya akan mengimplementasikan beberapa operator pada cooperation query, di mana di situ adalah pencarian dokumen yang dilakukan dengan membandingkan value dokumen dengan value yang ditentukan. Yang pertama di sini sudah saya input ya, masukkan di collection product, ada beberapa dokumen, ada sampai 8 dokumen dengan beberapa field, ada ID, nama, kategori, harga, dan stok. Kemudian selanjutnya di sini saya menampilkan collection dari produk. Kemudian selanjutnya yang pertama operator yang digunakan adalah $GT, di mana $GT ini akan menampilkan untuk menampilkan produk dengan harga lebih dari yang telah kita tentukan, di mana di sini saya tentukan adalah lebih dari 2 juta rupiah. Produk dengan harga lebih dari 2 juta rupiah dengan perintah db.product.find dengan menggunakan field harga. Kemudian di sini ada menggunakan operator $GT dan kondisinya yaitu ada 2 juta rupiah. Maka muncullah ada beberapa dokumen, ada sofa minimalis, lemari pakaian, dan lainnya. Kemudian ada produk dengan stok kurang dari 10. Di sini setelah lebih dari, kita lagi menggunakan operator $LT untuk kurang dari ya, kita akan menampilkan kurang dari dengan menggunakan field stock dengan beberapa dokumen yang akan muncul, yaitu ada dari sofa minimalis, karena di sini kita menggunakan keterangan bahwa di sini kita menggunakan field stock dengan ketentuan bahwa stok ini kurang dari 10 ya. Ada sofa minimalis, lemari pakaian, dan lainnya. Kemudian dengan adanya selanjutnya yaitu operator EQ, $EQ ya, produk dengan harga sama dengan 900.000, akan muncul pula harga dengan ketentuan yang kita masukkan ya, dengan perintah db.product.find akan menampilkan dengan keterangan harga ya, kita menggunakan field harga dengan $EQ 900.000. Kemudian selanjutnya ada produk tidak sama dengan kategori kamar, yaitu dengan menggunakan kategori ya. Nah, di sini kategori dengan operator $NE dengan db.product.find untuk menampilkannya, perintah untuk menampilkan kategori dengan ketentuan bahwa field yang kita gunakan adalah kategori, dan muncullah dia ya, ini dia ada beberapa yaitu meja makan, sofa minimalis, rak TV, dan beberapa dokumen lainnya. Selanjutnya adalah produk dengan stok minimal 10. Jadi kita menentukan batas bahwa stok yang akan field dengan standar ya, kita menggunakan field stock, kemudian menggunakan operator $GTE dengan standar bahwa minimal dia memiliki stok 10.
Dan muncullah dia ada 12, 10, dan 15 ya, termasuk juga 10 ya, sama dengannya. Kemudian selanjutnya di sini ada produk dengan harga maksimal ya. Kita menggunakan di sini maksimal untuk perintah-perintah corporation query ya. Dimana di sini maksimal 1,5 juta dengan menggunakan field harga dan operator dolar LTE, di mana LTE ini adalah untuk menampilkan maksimal ya, menampilkan dokumen maksimal. Kemudian selanjutnya produk dengan kategori di antara kamar dan ruang tamu ya. Ruang tamu dan juga kamar. Maka akan muncul beberapa kondisi bahwa di sini kita perintah untuk menampilkan antara ini kita menggunakan operator dollar in ya. Untuk menampilkan antara dari kamar ke ruang tamu ya. Di sini ada ruang tamu, kamar, ruang tamu, kamar ya. Di sini ada kondisinya ya. Dan di sini perintah untuk menampilkan. Kemudian selanjutnya produk yang kategorinya bukan kamar atau kantor ya. Berarti kita akan memunculkan yang bukan kamar dan bukan kantor ya. Dengan kategori dengan operator dolar NIN ya, dengan mengambil field kategori yaitu ada kamar dan kantor, maka akan muncul beberapa kategori yang sudah terinput bahwa dia akan memunculkan yang bukan kamar dan bukan kategori yang bukan kantor ya. Maka akan muncul ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga, ruang tamu dan anak. Ya, itu ada beberapa kategori dan sesuai dengan kondisi yang kita masukkan bahwa dia akan memunculkan selain dari kamar dan kantor. Dan jika kita memasukkan di sini kamar kita ganti dengan ruang tamu, maka ruang tamu tidak akan muncul ya. Karena di sini produk di sini yang akan kita gunakan menggunakan field kategori perbandingannya. Selanjutnya kita ke ke collection pelanggan, di mana di sini saya sudah memasukkan beberapa collection ya. Ada beberapa di sini ada collection ya, collection pelanggan, di mana di sini saya memasukkan beberapa dokumen yang ada filenya yaitu ID, nama, kota, dan langganan. Di sini kita akan menerapkan yang namanya logical query and bulk write ya. Dimana logical query adalah pencarian dokumen yang dilakukan berdasarkan kondisi true atau false dari value yang ditentukan. Dimana di sini ada beberapa ya. Yang pertama saya sudah memasukkan dan sudah memunculkan beberapa ya. Yang pertama di sini pelanggan dari Makassar dan menggunakan data dari file dari langganannya. Yang pertama perintah yang saya masukkan adalah untuk menambahkan satu pelanggan baru, yaitu dengan perintah db.pelanggan.insert1. Di sini saya menambahkan satu saja ya. Jadi jika kita memasukkan banyak dokumen, maka kita menggunakan yang namanya insert many. Ya, perintah .insert many. Dan nama collectionnya db.nama collection.insert many. Namun, jika kita hanya menambahkan satu dokumen saja, maka di sini kita menggunakan insert one saja ya. Di sini saya menambahkan satu dokumen saja, yaitu Joko dari Kota Palopo dan langganan. Keterangan langganan yaitu false. Kemudian selanjutnya yaitu update satu pelanggan
jadi tidak pelanggannya. Yang di sini ada beberapa pelanggan yang sebenarnya langganan, tapi kita akan mengubah menjadi tidak langganan. Contohnya yaitu di ID P003 dengan perintah ID, ya, kita masukkan kategorinya apa, ya, filenya apa, kemudian operatornya $set, nama collectionnya, maksudnya nama filenya, kemudian keterangannya itu false, maka akan diubah ya secara langsung. Kemudian update semua pelanggan dari Makassar jadi tidak langganan. Jadi fil dari kota dengan keterangan bahwa dari kota Makassar yang jadi langganan akan kita ubah menjadi tidak langganan, ya. Dimana perintah yang kita gunakan yaitu db.pelanggan.updateMany dengan keterangan fil kota Makassar menggunakan operator $set. Kemudian filenya langganan kita ubah ke false, dari true menjadi false. Jika ada dari Makassar ini true, maka kita akan mengubah menjadi false. Maka muncullah dia ya, data pertama itu ada beberapa true ya, langganan dari kota Makassar, dan sekarang dari Makassar semuanya itu ada false ya. Kemudian selanjutnya hapus satu pelanggan dari kota Mamuju. Maka di sini setelah kita menghapus dengan perintah db.pelanggan delete one, kita hapus satu dokumen saja, yaitu menggunakan keterangannya itu fil kota dengan keterangan bahwa dari Mamuju. Kita delete dan kita kita tampilkan dengan perintah db.pelanggan.find.pretty, dan muncullah dia bahwa pelanggan dengan fil kota keterangannya yaitu Mamuju akan otomatis terhapus atau di delete ya. Di sini sudah tidak ada ya. Selanjutnya hapus semua pelanggan dari kota Parepare. Kita akan menghapus semua pelanggan dari kota Parepare. Di mana di sini ya tidak ada kota Parepare ya. Kemudian ada kota Parepare. Di sini tidak ada kota Parepare karena kita sudah menghapus dengan perintah db.pelanggan.deleteMany, di mana di sini menggunakan many bahwa kita akan menghapus seluruh ya, semua. Jadi jika ingin menggunakan ingin menghapus satu dokumen saja, kita hanya menggunakan insert one saja. Tapi jika kita ingin menghapus seluruh atau semua atau lebih dari satu dokumen, jadi kita akan menggunakan yang namanya many dengan keterangan bahwa beberapa perintah yang kita lakukan dengan fil kota dengan keterangan bahwa dia dari kota Parepare, maka di sini tertera kota Parepare terhapus, dokumen dari kota Parepare terhapus ya. Selanjutnya yaitu ganti seluruh data pelanggan P005, yaitu di mana P005 ini sebenarnya sudah terhapus ya. Kemudian selanjutnya di sini saya menambahkan yaitu insert one ya. Di sini saya menambahkan satu pelanggan yaitu Nina dari kota Majene, dan di sini setelah saya tambahkan maka akan muncul sini Majene, Palopo, Makassar, Polewali, dan Makassar. Selanjutnya di sini saya membuat di latihan ke-15, yaitu saya membuat collection penjualan, di mana collection penjualan ini kita akan mengimplementasikan yang namanya aggregation dan skema validation. Di mana aggregation ini adalah pengelompokan data didasarkan pada suatu proses yang dilakukan dalam dokumen ya, dalam dokumennya. Jadi kalau bukan dalam dokumen berarti bukan aggregation ya. Di mana di sini saya sudah membuat collection penjualan, kemudian saya isi collection penjualan ini dengan 5 data ya, 5 data sekaligus, 5 dokumen sekaligus dengan beberapa field, ada produk di sini ya. Ada ID, ada produk, ada jumlah untuk berapa produknya ya. Kemudian ada total.
keterangan di sini adalah keterangan penjualannya. Di mana penjualan ini setelah saya isi saya munculkannya, saya tampilkan dan muncullah dia dengan perintah db.pelanggan.find atau dengan perintah db.penjualan.find.pretty atau db.penjualan.find. Kemudian skema pertama atau perintah pertama, operator pertama ya, dengan menggunakan $sum, di mana $sum ini adalah total atau keseluruhan, dengan perintah yaitu untuk total penjualan per produk dengan menggunakan operator $sum, dengan perintah db.penjualan.aggregate, di mana di $group dengan menggunakan ID produk, total penjumlahan yaitu $sum, total keterangannya ya. Nah, di sini dia muncullah dia yaitu total penjualan dari ID rak, ID lemari dengan kategori field ya, dan total penjualan. Di sini kita munculkan ya di ID dan total penjualan. Rak TV, lemari, pakaian dan lainnya dengan total penjualan yang sesuai dengan dokumen yang ada di dalam di tabel. Dan muncullah dia db.penjualan.find dengan total penjualannya masing-masing ya. Kemudian selanjutnya yaitu menampilkan rata-rata jumlah pembelian per produk dengan menggunakan operator $AVG, yaitu dengan perintah db.penjualan.aggregate di dalam kurung kurawal $group dengan menggunakan field ID dan rata-rata jumlah dengan operator $AVG jumlah ya. Selanjutnya di sini rata-rata jumlahnya yaitu ada 3, ada 2, 5, 2, 1 dengan ada ID, yaitu ada lemari, pakaian, meja makan dan lainnya. Kemudian selanjutnya ada nilai. Kita akan menampilkan nilai maksimum total per produk di mana menggunakan operator $max. Di sini $max ini adalah untuk menampilkan nilai maksimum ya, nilai maksimal ya. Dengan perintah db.penjualan.aggregate dalam kurung ada $group ya, ya, ID $produk dengan penjualan tertinggi ya, penjualan tertinggi menggunakan operator $max, yaitu keterangan total, yaitu ada ID jumlah kursi kantor, ada ID lemari pakaian, ada sofa minimalis dengan penjualan tertinggi, kursi kantor penjualan tertingginya itu adalah 4.500.000 ya, 4.500.000. Ada lemari pakaian, ada penjualan tertinggi 7.500.000 ya, sesuai dengan data yang kita masukkan ya. Ada 4.500.000, ada 7.500.000 ya. Selanjutnya adalah kita akan menampilkan yang namanya nilai minimum dengan menggunakan operator $min ya, yaitu untuk menampilkan nilai minimum dari sesuai keterangan dari field dalam dokumen, dalam collection, yaitu dengan perintah db.penjualan.aggregate $group, kemudian ID produk dan penjualan terendah ya, dengan keterangan bahwa dia ini adalah penjualan terendah ya. Ada beberapa, yaitu ada 3 juta, ada 2.400.000 ya. Di sini ada perintah yaitu untuk menampilkan seluruh ya, dalam semua dalam satu agregasi. Dimana di sini saya memasukkan bahwa ada sum, AVG, max dan min. Mana sum ini total dan min ini ada minimum dan maksimum. Dengan beberapa keterangan meja makan, sofa minimalis, lemari pakaian, kursi kantor, rak TV ya, total penjualan, max total, minimum total ya. Jadi itulah dia hasil kerja saya mengenai beberapa
latihan yang kita lakukan, yaitu ada comparison query, yaitu pencarian dokumen yang dilakukan dengan membandingkan value dokumen dengan value yang ditentukan. Ya, kita menentukan value dulu ya. Kemudian menentukan value yang sesuai dengan data yang kita masukkan. Kemudian melaksanakan logical query dan bool write, di mana logical query ini adalah pencarian dokumen yang dilakukan berdasarkan kondisi true atau false dari value yang ditentukan, di mana bahwa data yang kita masukkan kita akan melakukan yang namanya berdasar pada kondisi true atau false sesuai dengan value yang ditentukan. Kemudian yang terakhir yaitu ada aggregation dan skema validasi. Validation ya, dimana di sini aggregationnya adalah pengelompokan data, dimana pengelompokan data ini didasarkan pada suatu proses yang dilakukan dalam dokumen. Jadi kita melakukan semuanya dalam beberapa collection, ada 3 collection dengan 3 topik utama sesuai dengan satu collection, satu topik utama. Jadi mungkin itulah dia penjelasan singkat yang mungkin masih kurang, jadi mohon dimaafkan bila mana ada kesalahan dalam video saya ini. Terima kasih atas dukungan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu dosen saya tercinta dan seluruh teman-teman. Terima kasih.